Siapnya abdi iya screen. Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar Biasa. biasa. Allahu Akbar. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita semua bisa berjumpa kembali dengan Pak Riki dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kali ini, sebelum dimulai, Bapak mau mengingatkan untuk pelajaran kali ini mohon untuk tempat duduknya kita buat per kelompok dulu, buat nanti mengerjakan tugas di akhir karena tugasnya per kelompok. Siap ya, per kelompok dulu semuanya. Per kelompoknya 3 orang. Siap? Yang tertib. Ayo, bagi dulu kelompoknya. Ya. Sudah ya? Sudah. Sudah, iya. Sudah, Pak. Siap. Sudah ya? Baik, sebelum dimulai Bapak mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang kita buat sebelum melaksanakan pembelajaran ya. Ini kesepakatan kelasnya. Yang pertama, siapa yang masih ingat yang pertama apa kesepakatan kelasnya? Yang pertama, mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, jadi kita dibiasakan sebelum belajar nanti berdoa terlebih dahulu ya. Rasa aman dan nyaman, jadi tidak boleh saling mengganggu dan seterusnya. Yang utamanya adalah menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan juga lingkungan sekolah, dan juga belajar dengan tertib. Siap tidak dengan kesepakatan ini? Siap, Pak. Siap tidak? Nah, kalau sudah siap, kita lihat bangkunya sudah rapi, sudah bersih. Kalau sudah siap, kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Siapa kira-kira di sini yang mau memimpin doa dulu? Ayo, siapa yang mau? Siapa? Pak Asep. Oh, ayo, Jang Asep, dibaca, dipimpin membaca doa dulu. Ayo, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Asep yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita senantiasa didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, kita absen dulu ya. Dilihat kira-kira teman sebangkunya siapa yang tidak masuk hari ini? Ada tidak? Hadir semua. Nopi kemana Nopi? Nopi kamar mandi. Oh ya, ke kamar mandi dulu. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Itulah salah satu nikmat yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah kelas 4 sekarang masuk semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga dalam keadaan semangat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang bab 3 yang isinya judulnya adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya, nah minggu kemarin kita belajar tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Siapa yang masih ingat apa materi kemarin yang isi dari pembelajaran keragaman sebagai sunatullah? Siapa yang bisa menyampaikan kira-kira kesimpulan apa yang diambil atau didapatkan dari pembelajaran minggu kemarin? Ada tidak? Chef Dodi mungkin masih ingat? Allah menciptakan kita beragam-ragam. Iya, beragam-ragam. Pinter. Siapa lagi yang mau menambahkan?
Ayo. Bersuku bangsa. Bersuku bangsa. Berbeda-beda. Betul. Apalagi kira-kira yang disebut keragaman itu apa? Beragam budaya. Beragam budaya ya ini ya. Beda budaya. Ini Adat istiadat. adat istiadatnya betul. Beda adat istiadat kebiasaan. Iya. Ada lagi tidak? Warna kulit. Warna kulit ya berbeda-beda ya. Iya Pak Guru, betul. Pak Guru, Apa? nyambung nggak sama surah agama? Kenapa? Berbeda Nyambung agama. nggak sama surah agama? Ya, ini merupakan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang kita pelajari di bab pertama di awal kita masuk ya. Kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13. Siapa yang masih hafal ayatnya bagaimana? Ayo. Ada tidak? Malu. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya. Wa qabaila lita'arufu. Ya. Wah, Masya Allah, semuanya pinter. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya, Masya Allah semuanya hafal ya. Iya. Jadi kesimpulannya, untuk pembahasan yang minggu lalu itu bahwa keragaman merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Allah menciptakan manusia itu beragam, mulai dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama, berbeda-beda warna kulit dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak menjadikan suatu sumber permusuhan, sumber permasalahan, tapi kita harus saling menghargai ya. Itu yang kemarin kita bahas bersama-sama. Sekarang Bapak akan melanjutkan pembahasan untuk subbab yang kedua, yaitu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam ya. Itu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, karena agama di sekitar kita itu bukan hanya Islam saja ya. Tadi ada yang menyebutkan bahwa salah satu keragaman itu adalah berbeda agama ya. Kira-kira di Indonesia ada agama apa saja kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan? Aku Kristen. Apa? Agama Islam. Ada Islam, apalagi Kristen, Iya, betul. Apalagi Hindu ya. Buddha. Itu Buddha ya. Islam. Ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 agama ya. Ada enam. Ada 6 berarti ya. Agama Cina. Iya, berarti setiap agama ajarannya juga pasti berbeda-beda. Tapi kita lihat. Iya, betul tidak berbeda ya, bisa kita lihat. Nah, kita sekarang fokus kepada ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu kebaikan dalam Islam ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus paham dulu ya, untuk apa kita belajar tentang kebaikan dalam Islam dan ajaran selain Islam. Yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita semua, anda yang soleh dan soleha semuanya, dapat menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam dengan tepat ya. Itu harapannya. Mudah-mudahan dengan mengikuti pelajaran ini, kita semua, anda semuanya dapat menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Maka dari itu mohon untuk dicermati dengan seksama, diikuti pembelajarannya dengan baik. Siap ya? Siap tidak? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, di sini Bapak ada hadis. Ada hadis tentang kebaikan. Siapa yang mau membaca hadis beserta artinya? Sofyan, ayo. Sofyan dibaca coba hadisnya. Sofyan. Ayo, Sofyan. Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluq wal ismu ma kisat lika wa kari ta'ayyat tali'ah. Ya. Rawahu
Nawasi Bani Sam'an al-Ansori. Artinya kebaikan akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat dari Nawas bin Sam'an al. Ya, terima kasih untuk Sofyan ya sudah membacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang isinya tentang kebaikan dalam Islam ya. Pertanyaannya untuk semuanya, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam itu? Tahu tidak apa itu kebaikan dalam Islam? Ayo semuanya. Apa itu kebaikan dalam Islam? Membantu teman. Membantu teman, masya Allah. Siapa lagi? Apalagi? Ayo. Kerjakan sholat, Pak. Mengerjakan sholat, luar biasa. Iya. Apalagi kira-kira? Menolong Baca orang Al-Quran. tua. Menolong orang, menolong Maafin teman. orang tua, Iya, Pak. betul. Jadi, Pemaaf. iya, segala perbuatan baik itu pasti diajarkan dalam Islam. Nah, Nabi Muhammad, iya, melalui hadis tersebut, Nabi Muhammad menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia, ya. Jadi intinya segala kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Ya. Namun, ya, mencakup semua kebaikan, ya. Jadi singkat jawabannya, mencakup semua kebaikan, ya, meliputi kebaikan atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kebaikan kepada sesama manusia dan juga kebaikan atau akhlak kepada alam sekitar, ya. Ulangi lagi ya. Jadi amal baik itu atau kebaikan itu adalah akhlak mulia, ya, meliputi akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia kepada sesama manusia, dan akhlak mulia kepada alam sekitar, ya. Dan intinya berperilaku baik itu adalah pokok dari ajaran Islam, ya. Itu. Jadi berperilaku baik itu adalah pokok dari ajaran Islam. Paham ya sampai di sini? Ya, jadi kebaikan dalam Islam disebut juga sebagai akhlak mulia, ya, yang terdiri dari akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia kepada sesama manusia, dan akhlak mulia kepada alam sekitar, ya. Ada 3. Nah, ini Bapak berikan contoh sebagian, ya. Itu. Ini contoh sebagian, contoh nih. Contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Cep Dodi menyebutkan mendirikan sholat, Pak. Betul. Ya, sholat salah satu kebaikan yang kita kerjakan, yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat Allah akan sayang kepada kita. Dengan sholat Allah akan memelihara dan menjaga kita. Membaca Al-Quran juga sama, ya, sebagai akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur, bersikap ikhlas, dan lain sebagainya, ya. Selain ini banyak lagi contoh-contohnya. Nanti semuanya boleh menyebutkan contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, akhlak mulia kepada sesama manusia, ya. Di antaranya berkata jujur. Nah, di sini kita harus dibiasakan berkata jujur, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Itu sebagai akhlak mulia kepada sesama manusia. Bersikap lemah lembut, ya, kepada adik-adik kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga sopan santun dalam berbicara, dan juga saling membantu, saling tolong menolong dengan sesama. Itu sebagai bentuk akhlak mulia kepada sesama manusia. Yang terakhir, akhlak mulia kepada alam sekitar, ya, atau kepada lingkungan. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya banyak. Ini Bapak contohkan seperti di rumah Dedeh punya tumbuh-tumbuhan, punya bunga, disiram setiap hari. Itu juga sebagai bukti akhlak mulia kepada alam sekitar, ya, tumbuh-tumbuhan. Atau misalkan Asep di rumah punya kucing. Kucingnya dikasih makan, dirawat, disayang. Itu juga sama dengan akhlak mulia kepada alam sekitar, kepada hewan, ya.
Kemudian di sini Windy misalkan setiap hari tidak membuang sampah sembarangan, sampahnya disimpan di tempat yang seharusnya, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga sama akhlak mulia kepada lingkungan ya. Nah, itulah akhlak-akhlak mulia atau kebaikan dalam ajaran Islam. Paham ya di sini ya? Paham tidak? Ada yang ditanyakan tidak sampai di sini? Paham, Bu. Ya, Paham. alhamdulillah, terima kasih. Sekarang ini kan Bapak sudah menyebutkan contoh-contohnya. Nah, sekarang buka bukunya halaman 45. Di sana ada tugas LKPD aktivitasku ya. Di sana ada tabel. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tidak di bukunya di sini? Halaman 45. Ada ya. Nah, silahkan ditulis di bukunya aktivitasku. Carilah contoh perilaku baik pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan lagi ya? Selain tadi yang Bapak sebutkan di atas, kemudian sesama manusia juga sama selain yang tadi Bapak sebutkan di atas dan juga alam sekitar. Ditulis di sini ya. Di tabel. Berapa? Boleh. Ya, 5 contoh saja perilaku baik kepada Allah, kepada sesama manusia dan juga kepada alam sekitar. Kira-kira bisa tidak ya? 3 Pak ya, 3. 3 boleh. 3 aja Tiga boleh. aja. Ya, boleh. Berarti 3 ya. Sikap atau akhlak Kalau sama temennya gimana, Pak? enggak apa-apa, Kan sama kerja juga. kelompok. Enggak, ini masing-masing, tapi kalau sama juga tidak apa-apa, asal tidak saling Oh iya. saling memberitahu ya. Belajar mandiri dulu ya, belajar mandiri dulu. Ini kan judulnya aktivitasku ya, jadi masing-masing nanti kerja kelompoknya di tugas yang kedua ya nanti ya. Jadi paham ya, dikerjakan. Sekarang Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit untuk mencari contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesama manusia dan akhlak kepada alam sekitar. Siap ya? Nanti Bapak panggil seorang-seorang ke depan untuk Pak, mau ke air dulu. Kenapa? Pak. Ke air dulu? Mau ke air dulu ya. Ya, Dulu aku mau ke air dulu ya. boleh. Bapak juga mau minum dulu. Mau permisi sebentar. Baik, sudah beres ya. Silakan dikumpulkan untuk Bapak nilai dan siapa yang mau menyebutkan. Pertama, coba yang mau ke depan, yang mau menyebutkan untuk contoh perilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang mau ke depan sambil membawa bukunya untuk Bapak berikan nilai? Aku Pak. Sopi, ayo silakan Sopi. Ibadah haji Pak. Ibadah haji, iya luar biasa, betul. Ibadah haji merupakan salah satu akhlak atau perbuatan yang baik yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain ibadah haji? Zakat, Pak. Zakat, Sholat, iya. Pak. Sunat, Pak. Salat sunat, apalagi? Baca Al-Quran, Pak. Baca Al-Qur'an. Ya itu kan tadi Zakat. sudah di depan, tapi nggak apa-apa ya. Salat Sedekah. sunat, zakat, sedekah, iya itu betul. Sedekah Sodako juga. buat sesama. Iya, tapi itu juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niat lillahi taala, akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, yang kedua, siapa yang mau menyebutkan akhlak mulia kepada sesama manusia? Saling membantu Pak sama teman. Ya, Menengok betul. orang yang sakit. Iya, itu luar biasa. Ketika ada teman yang sakit, kita menjenguknya, mendoakannya, menyemangatinya. Itu juga salah satu akhlak mulia kepada sesama manusia. Ada lagi tidak? Kira-kira? Membagi makanan. Membagi makanan ya, istirahat. Ikut menyolatkan Iya. jenazah. Juga sama tuh, ikut menyolatkan jenazah. Betul ya. Jatuh, Pak. Kenapa? Meminjamkan Sofian penghapus. kenapa suaranya? Iya, meminjamkan penghapus atau alat tulis kepada teman yang tidak membawanya ya. Itu. Iya, terakhir nih. Siapa yang menyebutkan contoh perilaku atau akhlak mulia kepada alam sekitar? Kira-kira Buang apa? sampah pada tempatnya. Buang sampah pada Pak, di tempatnya. kelas, Pak, di kelas. Menebang pohon sembarangan. Di kelas bala, Pak. Iya Di kelas tuh. bala.
Ya, Bapak Tidak tanya. mencoret-coret Ya, yang tembok. Ah, Bala tuh siapa tuh? iya tuh. Tiap Nah, tuh. kira-kira sampah sembarangan. Kira-kira kalau ada siswa yang coret mejanya, terus sampahnya di kolong meja, kira-kira akhlaknya baik atau buruk terhadap lingkungan? Buruk. Buruk ya, berarti tidak boleh. Dibuang Iya. sampah. Ya, Ah, kalau ngerokok itu perilaku baik apa enggak? jangan dong, jangan Baik. merokok dong. Bapak juga tidak merokok, ya tidak Merokok boleh. Anak kelas 5. Kalau merokok itu ya akhlak yang tidak baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, karena akan merusak badan kita, juga akan merusak lingkungan. Ya, mengganggu orang lain kan ya. Seperti itu. Paham ya semuanya ya? Betul. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah Ya. bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak atau perilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama dan kepada alam sekitar. Ya, Nah, Mas. ya. Bisa dilanjutkan ya? Ya, Masih Pak. semangat tidak? Semangat. Ya, Ya. semangat tidak? Pak. Nah, ya. Semangat. Bapak minta untuk Sopi memimpin tepuk semangatnya biar teman-temannya kembali semangat. Ayo Sopi pimpin tepuk Oke. semangat. Yang mana Pak tepuk semangatnya? Yang mana saja? Semangat. Asal jangan Tepuk pakai satu. playboy. Iya, jangan pakai geboy. Oh, mau yang tepuk satu aja ya. Tepuk Iya. 1, 2, 3 Boleh, ya. boleh. Ya, boleh. Oke. Tepuk 1. Yes. Yes. Ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. 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 3. Semangat. Semangat. Iya. Semangat ya semuanya ya. Baik, setelah melakukan atau mengerjakan tugas, dilihat di bawah di sini ada cerita bergambar, ya. Ada cerita bergambar. Di sini ada Maria dan Nadia. Ini sedang belajar bersama, ya. Tapi Nadia adalah seorang Muslim, sedangkan Maria adalah non Muslim. Walaupun berbeda agama, di sini diceritakan ibu dari Maria ini baik, sampai memberikan makanan, minuman, bahkan pulang pun menitipkan payung takut kehujanan di jalan. Ya, pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka berdua bukanlah orang Islam? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik Karena kepada Nadia? sesama manusia. Kan berbuat baik. Iya, alasannya kenapa? Karunyaan, Pak. Kasihan ya. Apalagi Ya. kira-kira? Itu Pak aja Pak, tidak melihat agamanya. Iya, betul. Tidak Ya. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak Pak. membeda-bedakan teman, betul. Apalagi kira-kira? Saling menghargai, Iya, saling menghargai Saling walaupun menghargai, berbeda-beda ya. saling berbuat baik ya, dilihat dari Nah, agamanya. iya. Alasannya betul semuanya ya, pinter-pinter. Lebih jelasnya adalah semua agama itu mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun tanpa melihat agama yang dianutnya ataupun keyakinan yang dipegangnya, ya. Itu intinya. Jadi semua agama, mau itu agama Islam, agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan yang lainnya, itu semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, tidak ada, ya. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, ya. Jadi perbedaan itu harus saling menghormati, bukan saling memusuhi. Membantu yang lemah, saling membantu, ya. Berbuat baik kepada orang tua. Kalau ada orang tua yang kesulitan, ya kita bantu tanpa melihat agamanya apa, dibantu saja. Kemudian bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Nah, itulah ajaran kebaikan yang diajarkan oleh setiap agama manapun, ya, terutama dalam agama Islam, ya. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Setiap agama pasti melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Seperti apa kira-kira perbuatan yang merugikan orang lain? Ayo, kira-kira apa? Mencuri. Menipu.
Menipu teman, ya Pak, menipu itu kan teman. perbuatan buruk ya, menipu teman, berbohong Menipu ya. teman. Iya, berbuat aniaya, suka memukul ya, itu tidak boleh. Dalam agama apapun itu dilarang. Tidak ada yang membenarkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Intinya semua agama mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, sebarkanlah kebaikan tanpa melihat agama orang yang kita jumpai dimanapun. Misalkan nih, tadi tadi Sophie berangkat ke sekolah jalan kaki. Di jalan ada orang tua, nenek-nenek yang sedang menyeberang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Biarin. Membantunya. Dan ketika kita membantu, kita tidak perlu menanyakan nenek agama nenek. Menyeberangkannya. Iya, membantunya. Tapi dalam membantu kita tidak perlu menanyakan nenek agama nenek apa. Tidak perlu. Kalau kita Muhammadiyah. iya. Kalau kita mau membantu, ya bantulah, karena kita membantu niat baik sebagai penerapan ajaran kebaikan dalam agama kita. Ada orang yang kesulitan, kita bantu. Ada orang yang kesusahan, kita tolong ya. Senantiasa menebar kasih sayang, karena intinya setiap agama mengajarkan ajaran kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Jadi sebarkanlah kebaikan tanpa melihat agama orang yang kita jumpai. Paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan tidak? Ya, Pak. Paham. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang tugas kelompoknya ya. Tadi kan sudah bagi kelompoknya di awal ya. Nah, sekarang tugas kelompoknya, tapi ini kerja kelompoknya di rumah saja ya. Karena waktunya mungkin di kelas tidak memadai, juga bahan-bahannya tidak memadai. Jadi Bapak persilakan semuanya untuk bekerja kelompok di salah seorang rumahnya. Boleh di mana saja ya. Silakan nanti berkumpul di salah satu rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugasnya apa Pak kira-kira? Nah, tugasnya yaitu berdiskusi tentang berita ya. Jadi kalian nanti belajar berdiskusi, menceritakan tentang berita yang kalian temukan. Dari mana Pak sumbernya? Nah, kalian bisa mencari berita dari koran, dari majalah, dari tabloid, ataupun dari internet. Nah, yang punya HP bisa dicari di Google berita tentang ajaran kebaikan, baik kebaikan dalam Islam maupun kebaikan yang dilakukan oleh agama selain Islam. Kira-kira dalam berita ada berita apa nih yang mencerminkan perbuatan baik ya? Apakah itu orang muslim atau selain muslim, silahkan dimuat atau didiskusikan, bebas ya. Boleh perbuatan baiknya misalkan membantu bencana alam, menyantuni fakir miskin, atau apa saja silahkan didiskusikan, dituliskan contohnya apa ya. Kemudian ada alat dan bahan yang harus kalian gunakan ya. Pertama ada berita ya, itu sebagai sumbernya. Kemudian ada lem, nanti menempel, ada HPS, ada tali ya. Jadi nanti dikumpulkan, kalian kerja kelompok di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Hasil diskusinya ditempelkan di HPS, kemudian HPS-nya kita berikan tali dan digantung di depan kelas. Masing-masing kelompok akan membaca, akan mendatangi atau melihat hasil-hasil dari kelompok yang lain, membaca dan juga memberikan penilaian terhadap hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi saling memberikan nilai. Kira-kira paham tidak tugasnya seperti ini? Paham tidak tugasnya? Ya, kalau paham ya Bapak doakan mudah-mudahan semuanya bisa bekerja sama ya. Karena ini tugas kelompok ya, belajar bekerja sama. Kalau tidak kurang dipahami, silahkan bisa bertanya kepada mamahnya, kepada kakaknya atau lain sebagainya. Paham ya? Paham semuanya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dah, dengan demikian selesai sudah materi kita hari ini, dan Bapak mau bertanya, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Senang Pak. Menyenangkan. Ya. Pak.
Dapat apa kira-kira dari sini pelajaran ini? Ya. Tentang berbuat baik. Iya, kebaikan ya berarti Kepada siapapun. ya kesimpulannya kita harus berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat latar belakang agamanya apa. Yang penting kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun ya. Akhirnya terima kasih Bapak ucapkan. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Titip salam untuk orang tua di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.